Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab yang pertama di kelas 9. Yang pertama kita akan pelajari yakni teks laporan hasil percobaan. Apa sih teks laporan hasil percobaan itu? Selengkapnya akan kita kupas di materi ini dan kita pelajari lebih mendalam tentang materi ini. Yang pertama kita pelajari yakni apa itu teks laporan hasil percobaan. Ada yang pernah mendengar apa teks itu atau sudah pernah membaca-baca tentang apa sih teks hasil percobaan itu? Oke, selanjutnya kita akan pilah-pilah dulu. Apa itu teks laporan, apa itu teks percobaan, lalu kita gabungkan menjadi sebuah teks laporan percobaan. Yang pertama yakni apa sih laporan itu? Laporan adalah suatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan ataupun tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil dari kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan menjadi sebuah teks, ialah bentuk teks atau tulisan yang berfungsi menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang bertujuan menguji atau membuktikan suatu teori. Bisa dipahami dari sini? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada dua ciri-ciri. Ciri teks laporan percobaan alias ciri fisiknya dari teks laporan percobaan tersebut serta ciri kebahasaannya. Yang pertama kita ulas yakni ciri dari teks laporan percobaan tersebut, atau lebih tepatnya ciri fisiknya. Apa sih ciri dari teks laporan? Lebih tepatnya teks laporan percobaan ini. Yang pertama, objektif. Apa sih objektif itu? Objektif adalah hal yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak berbohong, ataupun tidak ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi. Real, nyata, objektif. Selanjutnya, berupa fakta. Setelah objektif, yakni sesuai fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks percobaan benar-benar sudah dilakukan. Ada waktunya, ada tempatnya, ada suasana, dan bisa diuji bahwa dia itu benar-benar sudah dilakukan. Yang ketiga yakni lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks tersebut secara lengkap, utuh, tidak dikurang, tidak dilebihkan, ataupun mengada-ada. Oke, setelah objektif berupa fakta, lengkap. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri laporan percobaan dari segi kebahasaannya. Ada juga ciri-ciri kebahasaannya. Yang terpenting, kita juga harus memahami kedua ciri tersebut. Entah ciri fisiknya atau ciri kebahasaannya, kita juga harus sangat menguasai. Seperti ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baku, tidak tercampur dengan bahasa daerah.
yang baku itu bagaimana sih? Bahasa Indonesia yang baku yaitu bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau lebih pakemnya lagi, sesuai bahasa Indonesia yang benar. Kedua, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks kita garis bawahi di situ. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Menggunakan konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi adalah kata hubung yang ada di sebuah teks. Menggunakan istilah teknis. Istilah teknis digunakan di sebuah teks tersebut. Jika teks tersebut membahas tentang dedaunan, jadi kalimat teknis yang kita gunakan tentang dedaunan tersebut seperti klorofil, fotosintesis, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata bilangan numeralia seperti angka atau berapa persen, atau seperti angka-angka yang ada di kata numeralia. Selanjutnya memperhatikan kata depan dan imbuhan dan awalan. Oke, setelah itu sudah dipahami. Selanjutnya kita bahas tentang struktur dari teks laporan percobaan. Yang pertama yakni judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan. Langkah-langkah untuk membuat teks laporan percobaan. Yang pertama, kita tentukan judul terlebih dahulu agar kita tahu apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita teliti di teks ini. Kedua, menyusun kalimat pembuka. Sebelum kita melakukan penyusunan laporan, kita buka dulu dengan kalimat pembuka. Seperti kita akan meneliti tentang tanaman bayam. Apa sih bayam itu? Apa sih nama latinnya, nama ilmiahnya, berasal dari mana, dan sebagainya. Yang ketiga, menyusun isi laporan. Apa saja yang akan kita laporkan, kita isi di sini. Menyusun kalimat penutup. Selanjutnya, merangkai dan meninjau kembali. Kita teliti lagi dari awal, lalu kita sunting. Menyunting kita ubah jika kata-katanya belum ada yang belum jelas atau lebih kita perbaiki lagi jika ada kata-katanya yang salah atau isinya yang kurang tepat. Selanjutnya, contoh dari laporan hasil percobaan. Ini kita gunakan contoh laporan hasil percobaan membuat telur asin. Bisa dilihat sendiri di sini. Ada redaksinya, kalimat pembuka, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas dan silakan kerjakan dengan baik. Lalu foto tugasnya dan
upload di presensi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.